Baik teman-teman semua, selamat datang di tutorial yang ke-8, pengantar Matematika Finansial 1. Kali ini kita akan membahas UAS PMF 1 yang tahun lalu, yaitu periode 2024-2025. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama, yaitu di sini ada seseorang yang menandatangani one year note untuk sebesar 1.000, kemudian mendapatkan 920 dari bank. Nah, ini artinya 1.000 ini adalah face amount-nya. Kemudian yang didapat ini adalah P-nya atau proceeds-nya dari bank ya. Nah, di akhir 6 bulan dia melakukan pembayaran sebesar 288. Nah, dengan mengasumsikan bahwa diskonnya itu yang berlaku adalah simple discount, to what amount does this reduce the face amount of the note? Jadi, dia mengurangi pembayaran sebesar 288 ini mengurangi face amount-nya itu menjadi berapa gitu. Nah, langsung kita kerjakan saja di sini. Pertama, kita perlu menentukan simple discount rate-nya, yaitu D, karena tadi sudah dimention bahwa yang berlaku di sini adalah simple discount. Nah, untuk simple discount itu rumusnya adalah P sama dengan F dikali 1 min DT gitu ya. Nah, P ini adalah yang didapatkan tadi, sedangkan F ini adalah face amount, dan D ini discount-nya yang simple discount, T itu adalah waktunya begitu. Nah, dari sini kita bisa langsung substitusikan ke sini aja berdasarkan yang diketahui tadi ya. Jadi tadi dia P-nya itu kan dia yang dapat 920, face amount-nya itu di sini 1.000 tadi. Kemudian T-nya itu kan 1 ya, karena tadi udah dibilang one year note. Jadi T-nya adalah 1. Nah, berarti dapat 920 sama dengan 1.000 kali 1 min D. Kita solve aja persamaannya, jadi 1 min D sama dengan 0,92, dan nanti kita akan mendapatkan D-nya atau simple discount-nya itu adalah 8% gitu. Kemudian 6 bulan kemudian, 6 bulan dari waktu ke 0, yaitu di T sama dengan 0,5, dia akan membayar sebesar 288 untuk mengurangi face amount. Jadi kalau di timeline gini, ada waktu ke 0, ada waktu 0,5, sama ada waktu ke 1. Nah, face amount-nya itu kan yang di sini. Kemudian 288, dia melakukan pembayaran 288 itu di sini. Nah, sedangkan yang 920 itu di sini ya. Nah, di sini dia melakukan pembayaran 288. Nah, berapa kira-kira dia akan mengurangi yang 1.000 ini jadi berapa? Nah, kita misalkan aja 288 itu, kita misalkan aja pengurangannya itu adalah sebesar R. Jadi, pengurangan terhadap face amount itu adalah sebesar R. Nah, dengan menggunakan simple discount, kan R kan tadi di sini ya, karena R itu adalah pengurangan dari face amount-nya. Jadi face amount-nya nanti akan berkurang sebesar R dengan pembayaran 288 ini. Nah, menggunakan simple discount, present value-nya atau 6 bulan sebelum maturity dari R itu adalah, ya kita bawa R ke sini ya. Jadi kita bawa R ke 6 bulan sebelum mature, biar sama waktunya kayak yang 288 tadi. Jadi kalau R kita bawa ke situ, maka tinggal kita kalikan aja R dikali 1 min D kali 0,5 begitu. Seperti yang di sini, itu adalah present value di T sama dengan 0,5. Nanti kita akan memperoleh, kita hitung aja, kita udah dapat D-nya tadi kan. D-nya itu adalah 0,08, jadi nanti jadinya hasilnya adalah 0,96 R atau 0,96 R gitu. Nah, di sini berarti kan R-nya kita bawa ke sini adalah 0,96 R, di mana ini tuh udah sama nih dengan yang 288. Jadi 288 itu harus sama dengan present value dari R di waktu 0,5 ya, karena dia akan mengurangi kayak pengurangannya kan tadi sebesar R. Nah, pengurangan yang sebesar R ini udah kita bawa ke waktu yang sama dengan 288, maka nilainya sama. Jadi 288 sama dengan 0,96 R. Kita selesaikan aja, kita akan memperoleh R-nya sebesar 300 gitu. Nah, jadi pembayaran sebesar 288 di waktu ke 0,5 itu akan mengurangi
face amount yang 1000 ini sebesar 300. Kemudian kalau yang ditanya di sini kan dia itu mengurangi menjadi berapa, maka karena dia itu berkurang sebesar 300, maka yang face amount awalnya tadi sebesar 1000 berkurang 300, maka tinggal 700. Maka setelah pembayaran 288 di akhir 6 bulan tadi, face amount dari note-nya itu menjadi sebesar 700. Itu untuk yang nomor 1. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2. Jadi untuk yang nomor 2 ini ada perpetuitas yang membayarkan sebesar 1 di setiap awal 6 bulan. Dengan present value-nya itu adalah 20. Kemudian ada perpetuity kedua yang membayarkan sebesar X di tiap awal 2 tahun. Nah, dengan mengasumsikan annual effective interest rate-nya itu sama, nah kedua present value-nya itu sama. Jadi present value antara perpetuitas yang pertama dengan perpetuitas yang kedua tadi itu sama. Nah, kita diminta menentukan X. X itu adalah pembayaran perpetuitas kedua tadi yang dibayarkan di setiap awal 2 tahun ya. Oke, kita sekarang hitung yang 6 bulan dulu nih, perpetuitas 1 dulu. Kalau teman-teman ingat rumus perpetuitas untuk yang perpetuitas awal itu kan ya pembayarannya berapa dibagi dengan bunganya, kemudian dikali 1 plus I gitu. Nah, di sini kita misalkan J itu adalah interest rate efektif tiap 6 bulan, atau biasanya J itu kan kita hitung kalau kita tahunya yang semi annual berarti I2 per 2 kalau yang bunga nominal semi annual. Nah, nanti first perpetuity-nya kan payment-nya tuh sebesar 1 di setiap setengah tahunan di awal ya, di awal 6 bulan. Maka present value-nya ya tinggal ini sama kayak ini, tapi pembayarannya 1, berarti R-nya diganti 1 aja. Jadi 1 plus J per J. Yang itu tadi udah dikasih tahu tuh present value-nya sama dengan 20. Nah, ini kita solve aja. 1 plus J per J sama dengan 20. 1 plus J sama dengan 20J. Maka kita akan mendapatkan J-nya adalah 1/19. Jangan lupa J ini adalah bunga efektif untuk 6 bulan. Kemudian di sini kita bisa cari juga discount factor-nya untuk 6 bulan. Jangan lupa ya, ini 6 bulan, bunga 6 bulan itu adalah V kan 1 per 1 plus J. Kita masukin aja J-nya 1 per 19. Kita dapat V-nya adalah 19 per 20. Kemudian perpetuitas kedua itu kan membayarkan sebesar X di tiap awal 2 tahun. Nah, yang bunga yang kita punya tadi kan bunga untuk tiap 6 bulan. Nah, maka kalau 2 tahun itu adalah 4 kali 6 bulan. Jadi kayak ya gitu ya. Kalau kita gambar, misal ini waktu ke 0, ini waktu ke 6 bulan, ini 18 bulan, ini berarti 12 bulan, ini 18 bulan, ini 24 bulan, ya kan berarti ini adalah kalau 6 bulan tadi kan berarti kan kayak ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 2 tahun itu kan berarti tiap kelipatan 4 ya. Kalau kita tahunya bunga 6 bulanan berarti kalau 2 tahun itu adalah tiap kelipatan 4. Maka kalau dari sudut pandang bunga yang 6 bulanan tadi, pembayaran untuk tiap awal tahun, tiap 2 tahun, tiap awal 2 tahun itu kan berarti di waktu ke 0, 4, 8 dan seterusnya ya, 12, 16, 20 dan seterusnya. Maka kita terus pembayarannya kan tadi sebesar X ya, berarti dia bayar X di sini, bayar X di sini dan seterusnya di kelipatan 4. Berarti kan nanti jadi X ditambah X V pangkat 4, kemudian X V pangkat 8 dan seterusnya. Nah, itu kan kita bisa keluarin X-nya nanti jadi 1 plus V pangkat 4 plus V pangkat 8 dan seterusnya. Yang ini adalah deret geometri tak hingga. Dengan A-nya itu 1, rasionya itu adalah V pangkat 4. Nah, rumus deret geometri tak hingga jumlahannya itu adalah A per 1 min R, yang berarti sama dengan 1 per 1 min V pangkat 4.
Makanya ini 1/1 min V pangkat 4, kemudian dikali X tadi. Kemudian tadi juga dikasih tahu bahwa present value dari pembayaran yang ini juga sama-sama 20. Maka itu tadi sama dengan 20. Berarti X sama dengan 20 kali 1 min V pangkat 4. Kita substitusikan V yang udah kita peroleh di sini tadi, ya kan? Kita akan mendapatkan X-nya itu adalah 20 kali 1 min 19/20 pangkat 4, yaitu 3,71. Jadi untuk perpetuitas kedua itu adalah pembayarannya sebesar 3,71 di setiap awal 2 tahun. Seperti itu. Untuk yang nomor 2, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke yang nomor 3, karena ini ada 10 nomor ya. Jadi ini ada seseorang yang punya estate sebesar 150.000 nih nilainya. Nah, bunganya itu, bunga dari estate itu dibayarkan oleh Bobby di 12 tahun pertama, Collie di 12 tahun setelahnya, dan Red Cross di setelah 12 tahun yang kedua itu. Nah, kita diminta untuk menentukan relative shares atau kayak persentase kepemilikan dari Bobby, Collie, dan Red Cross terhadap estate tersebut dengan asumsi bahwa bunganya itu 9% annual ya, efektif itu. Jadi ya kalau kurang lebih kalau digambarin timeline kayak dia di 0 sampai 12 itu yang bayarin adalah Bobby. 12 sampai 24 itu yang bayarin adalah Collie. Dan 24 sampai seterusnya sampai menuju tak hingga pokoknya setelah 24 itu yang bayarkan Red Cross. Kita diminta untuk mencari ya persentase kepemilikan dari Bobby, Collie, sama Red Cross. Nah, tadi kan kita tahu bunganya itu 9%. Maka interest buat buat di estate-nya untuk tiap tahun itu adalah ya 150.000 tadi dikalikan dengan interest-nya yang kita akan memperoleh sebesar 13.500. Kemudian nanti untuk menghitung kita bisa mencari V-nya juga. Itu 1/1 plus I itu 1/1,09. Kemudian ini recall untuk rumus A angle N sama untuk perpetuitas. Karena nanti untuk Bobby kita hanya menggunakan A angle N kan. Kalau untuk Collie menggunakan A angle N sama V pangkat N gitu. Dan untuk yang Red Cross pakai A angle tak hingga sama V pangkat N juga gitu. V pangkat 2N. Nah, terus kita juga coba di sini menghitung present value dari keseluruhan pembayaran ya. Nah, itu kan berarti pembayarannya kan bunganya tadi 13.500. Terus sebanyak tak hingga ya. Kalau untuk keseluruhan kan ya dari waktu ke 0 sampai tak hingga dia bayar 13.500. Itu yang 100%-nya. 100% dari asetnya itu adalah 150.000 ya. Jadi sama kayak nilai estate-nya itu. Nah, sekarang kita mencari present value dari masing-masing ya, yaitu untuk Bobby, Collie, sama nanti Red Cross. Nah, untuk yang Bobby, dia kan 13.500, terus dia bayar setiap akhir tahun selama 12 tahun, berarti langsung aja A angle 12. Kalau yang Collie kan itu 12 tahun, tapi setelah 12 tahunnya Bobby, berarti dia sama aja sebenarnya anuitas tertunda nih. Berarti karena dia anuitas tertunda, kan kalau kita gambar timeline, ini kan 0, 12, 24. Nah, dia baru mulai bayar di 13 dan seterusnya nyampe 24 gitu ya. Ini 13,5, 13,5, 13,5. Ketika kita kalikan ini dengan A angle 12, itu kan masih ngebawa dia di waktu ke-12. Maka kita perlu kalikan dengan V pangkat 12 untuk membawa ke waktu ke-0. Baru di waktu ke-0 itu kan 13,5. V pangkat 12, A angle 12. Begitu. Kemudian kalau untuk Red Cross, berarti kan dia juga anuitas tertunda, tapi tertundanya 24 tahun ya. Jadi nanti V-nya V pangkat 24 ya, karena dia tertundanya 24 tahun. Terus dia mulai bayar di 25, bayar 13,5, terus sampai selamanya. Yang ini nanti secara keseluruhan, ketika 13,5 dikali A angle tak hingga gini, kan masih ngebawa di waktu ke-24. Makanya untuk ngebawa ke waktu 0, kita kalikan dengan V pangkat 24.
Seperti itu. Nah, jangan lupa bahwa nanti present value untuk keseluruhan itu sama dengan present value yang Bobby ditambah present value yang Collie ditambah present value Red Cross, atau ya A angle tak hingga tadi sama dengan A angle 12 ditambah V pangkat 12 A angle 12 ditambah V pangkat 24 A angle tak hingga. Kemudian untuk persentase kepemilikan yaitu tinggal present value dari masing-masing dibagi dengan present value total. Ya, untuk Bobby tadi 13.500 A angle 12 dibagi A angle tak hingga, berarti kita bisa coret 13.500-nya. Kemudian yang ini juga yang Collie 13.500 V pangkat 12 A angle 12 dibagi 13.500 A angle tak hingga, bisa kita coret juga ini. Kemudian yang Red Cross juga sama, bisa kita coret dan sekaligus bisa kita coret A angle tak hingganya. Jadi untuk yang Red Cross tinggal V pangkat 24 aja. Nah, kita tinggal hitung masing-masing ini ya. Untuk yang Bobby tadi kan A angle 12 per A angle tak hingga. A angle 12 kan berarti ini ya. Terus A angle tak hingganya ini. Jadi untuk Bobby berarti 7,1 dibagi 11,1, yaitu sebesar 64%. Nah, untuk Collie tadi A angle 12 dikali dengan V pangkat 12, terus dibagi dengan totalnya yaitu 11,1 juga, jadinya 22,91. Sedangkan untuk Red Cross tadi kan ini ya, V pangkat 24 itu dapatnya sekitar 12,64%. Nah, ini kok bisa yang ngebayarnya mungkin kayak dia ngebayar terus-terusan sampai tak hingga tapi malah relatif shares-nya paling dikit, yaitu karena adanya time value of money, di mana dia kan memang dia ngebayarnya tuh sampai tak hingga, tapi dia baru mulai ngebayar di waktu ke-25, yang dimana nilai yang dia bayarkan itu beda dengan orang yang udah ngebayar dari awal, kayak Bobby ini. Walaupun Bobby cuma bayar 12 kali, tapi kan dia bayar paling awal, maka akan kerasa dampak dari time value of money di situ. Jadi jawaban pertanyaannya ini ya, relatif shares-nya. Tapi di sini kita juga coba ngitung kalau dari 150.000 tadi kira-kira secara nominal Bobby, Collie sama Red Cross tuh punya berapa? Ya kita kalikan dengan persenannya aja. Untuk Bobby di 96.000, Collie kita kalikan dengan persenannya dapat di 34.000, dan untuk Red Cross kita dapat di 18.900. Oke, tapi yang ditanya tadi relatif share ya. Jadi dari perhitungan ini kalau relatif share-nya untuk yang Bobby tadi 64,5, Collie 22,9%, dan Red Cross 12,6%. Itu untuk yang nomor 3. Dan kita lanjut ke yang nomor 4. Jadi ini ada seseorang yang buka saving account dengan deposit 3.500. Dia mendepositkan 500 6 bulan setelahnya dan 800 9 bulan setelah membuka account tersebut. Nah, balance-nya 1 tahun setelah dia membuka tadi adalah 5.012. Dengan mengasumsikan compound interest sebesar I yang konstan, kita diminta untuk mencari I. Nah, kita untuk mempermudah pakai timeline diagram aja. Dia kan paling terakhir cuma 1 tahun ya di sini. Jadi ini 0, ini 1 tahun. Kemudian dia deposit 500 6 bulan setelahnya. Berarti kan ini 0,5, waktu T 0,5. Kemudian 9 bulan di waktu ke 9 bulan ya, berarti 9 bulan kalau dari 12 bulan kan di 0,75 gitu. Jadi tadi di 0,5 dia deposit 500, di bulan ke-9 dia deposit 800. Kemudian di awal di waktu ke 0 tadi 3.500, dan hasilnya 1 tahun, di akhir 1 tahun itu adalah 5.012. Nah, kita bisa biasanya ada 2 cara yang umum ya, bisa kita bawa ke waktu ke-1 semua atau bawa ke waktu ke-0 semua. Di sini kita coba bawa ke waktu 1 semua. 3.500 berarti dikali dengan 1 plus I. Kalau yang 500 berarti 1 plus I pangkat 0,5. Yang 800 berarti 1 plus I pangkat 0,25.
Itu sama dengan 5012 ya, karena itu di waktu ke-1. Nah, ini kan kayak persamaan yang polinom ya. Ini kita bisa asumsikan Y-nya itu adalah, kita bisa asumsikan Y sama dengan 1 plus I pangkat 0,25. Berarti nanti yang 1 plus I pangkat 1 tadi jadi Y pangkat 4. Kalau 1 plus I pangkat 0,5 tadi jadi Y kuadrat. Dan 1 plus I pangkat 0,25 tadi jadi Y. Berarti kan nanti dapat persamaan yang polinom seperti ini. Nah, nanti ini bisa dimasukin, di solve pakai kalkulator aja. Nanti akan dapat sebesar Y-nya itu 1,01318 ini. Kemudian tadi kan Y itu kan 1 plus I pangkat 0,25 ya. Berarti 1 plus I sama dengan Y pangkat 4, yaitu 1,05377. Jadi kita akan mendapatkan I-nya adalah ini dikurangi 1 gitu ya. Jadinya 0,05377 atau 5,38% ya approximately. Itu untuk yang nomor 4. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Ini cukup mudah, cuman agak ribet di integralnya. Jadi semoga nanti di kalkulator teman-teman itu kalkulatornya bisa nge-solve integral. Sehingga teman-teman nggak usah ngerjain integralnya secara manual. Karena nanti integralnya itu cara nyelesainnya secara detailnya sebenarnya baru diajarin di kalkulus 2, itu semester 2. Nah, ini kita diminta menentukan nilai akumulasi dari uang sebesar $100 saat ini di akhir tahun ke-20 jika diberikan force of interest-nya itu adalah delta T sama dengan 0,05 dikali 1 plus T pangkat min 2. Nah, ini jangan lupa ini kan delta T-nya bergantung sama T ya. Jadi dia force of interest-nya itu berubah seiring berjalannya waktu. Nah, accumulation factor-nya untuk force of interest yang seperti ini dari waktu ke 0 sampai waktu ke T, jangan lupa itu adalah E pangkat integral 0 sampai T delta T dt gitu ya. Terus karena uang awalnya itu adalah 100, berarti untuk nilai akumulasi di waktu ke-20 tinggal 100 dikali E pangkat integral 0 sampai 20 0,05 kali 1 plus T pangkat min 2 dt. Nah, ini untuk integralnya itu teman-teman bisa langsung selesaikan pakai kalkulator aja. Jadi nggak perlu dijabarin cara pengintegralannya karena memang belum diajarkan kalau di perkuliahan ini. Cuma kalau di sini aku sedikit jelasin juga untuk menyelesaikan integralnya. Itu nanti teman-teman bisa melakukan substitusi U sama dengan 1 plus T. Sehingga nanti ketika T-nya sama dengan 0, U-nya sama dengan 1. Maka nanti batasnya juga berubah. Kemudian kalau U-nya sama dengan 1 plus T kan DU sama dengan DT. Maka nanti kita lakukan substitusi, integralnya jadi U pangkat min 2 DU. Kita selesaikan integralnya. Integral dari U pangkat min 2 itu adalah negatif U pangkat min 1. Kemudian kita substitusikan nilai 1 sama 21. Kita akan memperoleh hasilnya adalah 1/21. Jadi nanti akumulasinya adalah untuk accumulation factor-nya aja ya, yaitu yang E pangkat integral delta T dt tadi. Itu adalah di E pangkat 1/21 ini. Berarti nilai akumulasinya tinggal kita kalikan 100 dengan E pangkat 1/21. Jadi kita dapat nilai akumulasi dari 100 setelah 20 tahun dengan menggunakan force of interest tadi itu adalah sebesar 100 E pangkat 1/21 atau $104,88. Itu untuk yang nomor 5. Ini paling simpel, cuman kalau kalkulatornya nggak bisa nge-solve integralnya nanti jadi bakal ribet. Oke, kita lanjut ke yang nomor 6. Nah, ini agak ribet pembuktian. Jadi ini rumus anuitas naik ya, yaitu increasing annuity di sini untuk yang pembayarannya M kali dalam satu periode ya. Ini adalah A angle N dalam kurung M dikurangi NV pangkat N dibagi IM di sini. Nah, kemudian nanti ini buat bantuan, ada petunjuk dari soalnya. Setiap akhir periode per M dari periode suku bunganya, pembayaran dari waktu ke J itu adalah J per M kuadrat. J-nya itu adalah dari 1 sampai NM.
Nanti timelinenya seperti ini, kayak dia di waktu ke 0 tuh bayarnya 1/m kuadrat, di waktu ke 1/m itu bayarnya 2/m kuadrat, waktu ke 2/m itu 3/m kuadrat, dan seterusnya. Untuk di waktu ke n nanti bayarnya adalah ini ya, nm/m kuadrat. Kemudian untuk nilainya, value di waktu ke 0 tentu kita menggunakan A angle N, dan di waktu ke N itu adalah S angle N. Kita ke pembuktiannya, ini agak panjang. Nah, kita akan membuktikan formula ini. Kita misalkan dulu, kita notasikan di sini IM adalah convertible M times per year. Kita definisikan dulu W di sini, yaitu sama dengan V dalam kurung M, itu adalah 1 plus IM per M, tapi pangkatnya min 1 ya, bukan pangkat min M. Yang ini kita definisikan sebagai W itu adalah discount factor untuk 1/M year. Makanya pangkatnya min 1. Kalau pangkatnya min M nanti discount factor untuk 1 year kan gitu. Nah, maka di sini V itu adalah W pangkat M karena V itu kan discount factor untuk setahun. Sedangkan W itu untuk 1/M tahun. Maka V sama dengan W pangkat M. Sehingga untuk V pangkat N nanti sama dengan W pangkat NM. Nah, dari petunjuk tadi, increasing annuity-nya itu adalah J per M kuadrat di waktu ke J per M, di mana J-nya itu dari 1 sampai NM, itu ada di informasi awal tadi. Berarti present value dari increasing annuity, jumlahan dari semuanya ya, jumlahan dari J sama dengan 1 sampai NM, kemudian pembayarannya tadi, J per M kuadrat, terus kita present value kan, kita diskaunkan dengan W pangkat J, karena W pangkat J itu, ya dia mendiskaunkan untuk W sendiri itu kan mendiskaunkan tiap 1/M. Maka W pangkat J itu akan mendiskaunkan tiap J per M. Seperti ini ya, karena dia J per M kuadrat itu dibayarkan di waktu J per M. Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini kita kalikan kedua ruas dengan IM. Biasa nanti jadi seperti ini. Di sini ada IM, kemudian di sini juga ada IM. Yang IM-nya nanti kita masukin ke sini. Kemudian ini M-nya 1 kita keluarin, yang 1 tetap di dalam. Lalu dari definisi, kita kan punya W sama dengan 1 plus IM per M pangkat min 1. Itu kita bisa modifikasi 1 IM per M kali W itu sama dengan 1 min W. Kemudian kedua ruas, ini kita kalikan dengan W pangkat J min 1. Nanti kita mendapatkan IM per M kali WJ sama dengan W pangkat J min 1 dikurangi W pangkat J. Ini tadi W pangkat J. Nah, kemudian IM per M dikali W pangkat J kan berarti sama dengan ini. Itu kan tadi ada di sini ya, IM per M kali W pangkat J. Itu kita substitusikan aja di persamaan tadi, nanti jadinya ini, W pangkat J min 1 min W pangkat J. Ini kan bisa kita pisahkan ya. Jadi ini sama ini gitu. Ini dikurangin ini gitu. Kita bisa pisahkan karena ini sifat sigma. Untuk penjumlahan pengurangan bisa kita pisahkan. Terus kita bisa coba hitung satu-satu nih. Untuk yang jumlahan dari JW pangkat J min 1 itu nanti jadinya 1 plus 2W dan seterusnya sampai, karena J-nya tuh tadi sampai NM, berarti sampai NM dikali W pangkat NM min 1. Kemudian untuk yang J pangkat J dikali W pangkat J itu dari 1W, 2W kuadrat, dan seterusnya pakai sampai NM dikali W pangkat NM. Kemudian tadi di sini kan dikurangi ya. Ini kan tadi ini kurangin ini. Berarti kita kurangin aja ini gitu. Kayak kita kurangin aja ini. Nanti kita akan mendapatkan hasilnya itu seperti ini. Yang mana ini adalah yang ini. Itu kan jumlahan dari apa namanya? W pangkat K, ya kan?
dari K-nya sama dengan 0 sampai K-nya itu sama dengan NM-1. Kemudian dikurangi sama NM dikali W pangkat NM. Kemudian jangan lupa kita kembali dulu, recall dulu present value dari annuity due dengan payment seper M tiap seper M years. Untuk N years itu adalah A double dot angle N dengan dalam kurung M gini. Itu adalah seper M sigma K sama dengan 0 sampai NM-1 dikali sigma dari W pangkat K. Jadi nanti W pangkat 0, W pangkat 1, dan seterusnya sampai W pangkat NM-1 dikali dengan seper M ya. Itu adalah present value-nya ini ya, anuitas kayak gini. Jadi anuitasnya itu ngebayar seper M tiap seper M year gitu. Jadi waktunya seper M, dia bayar seper M. Waktunya 2 per M, ya dia tetap bayarnya seper M. Maksudnya tiap kayak tiap waktu, tiap selisih waktu seper M tuh dia bayarnya seper M gitu. Tuh. Nah, kemudian tadi kita udah dapat di awal V pangkat N itu sama dengan W pangkat NM. Maka NV pangkat N itu sama aja N kali W pangkat NM. Terus kita bisa tambahin aja seper M sama M di sini yang nggak ngubah nilainya. Kemudian kita bisa substitusi ini ke expression yang sebelumnya, yaitu yang ini. Yang ini ya. Jadi jangan lupa, ini kan kalau kita jabarin, itu kan seper M, sigma, K sama dengan 0, NM-1, W pangkat K. Nah ini kan sama dengan A angle N dalam kurung M double dot. Sedangkan yang ini itu kan seper M, NM, W pangkat NM. Yang ini tuh sama aja di sini NV pangkat N, ya kan? Ini sama aja NV pangkat N. Maka kita bisa jadikan IM dari increasing ini itu sama dengan A angle N dalam kurung M dikurangi NV pangkat N. Nah, kemudian kita tinggal bagi kedua ruas dengan IM ini, kita akan memperoleh increasing annuity-nya itu seperti ini, yang sama dengan formula tadi, begitu. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kecepatan bisa di-replay aja. Baik, kita lanjut ke yang nomor 7. Nah, yang ini mungkin agak ini ya, subjektif ya, karena ini kita bisa milih satu, terus kayak benar salahnya tuh agak relatif gitu. Nah ini disuruh milih salah satu, kalau di ujiannya milih salah satu nih, A atau B aja. Kita suruh bikin soal kontekstual tentang step rate, amounts of principle, dan solusinya. Terus sama atau suruh jelaskan contoh penggunaan sinking fund dan mengapa pada kasus tersebut sinking fund tuh harus digunakan. Ini teman-teman bisa pilih salah satu ya kalau ujian, karena disuruhnya milih salah satu aja. Kita coba dua-duanya, yang dibahas ini aku bahas dua-duanya. Yang A dari step rate amount of principle. Jadi di sini misal ada seseorang yang meminjam, ini kontekstual ya, jadi kita bikin soalnya sendiri, terus kita selesaikan sendiri, tapi harus relevan dengan yang diminta gitu kan. Tadi dimintanya tentang step rate. Jadi ada seorang pengusaha pinjam 120 juta untuk 4 tahun dengan suku bunga efektif 10% per tahun. Nah, dia ngelunasi pinjamannya itu bayarnya tahunan, di mana pelunasan pokoknya itu 20 juta di akhir tahun pertama dan kedua, terus 40 juta di akhir tahun ketiga dan keempat. Tapi jangan lupa ini adalah pelunasan pokok ya, bukan pembayarannya dia ya. Nah, pola pelunasan pokok yang berubah ini disebut sebagai step rate amount of principle. Kita diminta tentukan jumlah pembayaran pada tiap akhir tahun. Nah, ini ada penjelasan dan solusinya. Jadi step rate amount of principle itu adalah principal repayment-nya atau pembayaran pokoknya itu tidak sama tiap periodenya.
yang melainkan dia itu berubah di waktu tertentu. Dan interestnya itu tetap dikalkulate dari outstanding balance-nya atau dari B-nya gitu ya, BT gitu mungkin. Nah, di contoh ini prinsipalnya itu kan 20, 20, 40, 40 dalam juta. Maka stepnya itu terjadi setiap 2 tahun. Ketika dia berubah dari 20 ke 40. Itu untuk penjelasannya. Nah, kita sekarang kerjakan aja. Tadi utang awalnya itu 120 juta dengan bunga 10%. Terus pembayaran pokok, jangan lupa ini P ya, pembayaran pokok PK mungkin, P di waktu ke K, itu 20, 20, 40, 40. Nah, untuk setiap K, pembayarannya itu beginning balance-nya yang K ini dikali dengan I ditambah dengan prinsipal ya. Jangan lupa teman-teman jangan lupa kalau R biasanya kita tahu payment tuh R ya. R di waktu ke K itu sama dengan interest di waktu ke K ditambah prinsipal di waktu ke K, di mana interest di waktu ke K itu sama dengan I dikali balance di K-1 ya. Ini harusnya balance di K-1 ya. Nah, kemudian kita bisa susun nih amortization table-nya. Jadi tadi balance-nya di awal kan 120, terus dia bayar pokoknya ini 20 jadi berkurang. Kemudian dia bayar pokok 20 berkurang jadi 80. Bayar pokok 40 berkurang jadi 40 lagi, dan terakhir dia bayar pokok sebesar 40 yang itu membuat balance-nya jadi 0. Nah, interest-nya di sini kita kalikan aja. Sorry, kalau dalam konteks ini BK ya. Itu 120 dikali 10%, berarti yang pertama interest-nya adalah 12 gitu. Kemudian prinsipalnya 20. Nah, jangan lupa kita tinggal jumlahkan aja. Payment itu interest ditambah prinsipal. Begitu untuk yang waktu ke selanjutnya juga seperti itu. Nah, sebenarnya mungkin ini tabelnya kalau mau lebih mudah dipahami, sebenarnya 120 itu di waktu ke 0 ya. Sedangkan kita melakukan payment itu di waktu ke 1. Makanya ini sebenarnya emang dikali balance di sebelumnya. Kita dapat dengan menjumlahkan interest sama principal untuk setiap waktu, kita dapat paymentnya. Yang pertama 32, 30, 48, dan 44. Ini dalam juta rupiah. Seperti itu untuk yang A. Kemudian yang B itu adalah contoh dan justifikasi dari penggunaan sinking fund ya. Jadi kenapa perlu menggunakan sinking fund gitu. Nah, jadi di sini ini contohnya mungkin pakai obligasi ya, yang baru nanti teman-teman pelajari di Matvin 2. Nah, ini ada sebuah perusahaan yang menerbitkan obligasi 10 tahun dengan prinsipal 50 miliar. Nah, bondnya itu hanya memerlukan pembayaran bunga aja setiap tahun sebesar 8%. Nah, nanti entire principal-nya atau prinsipal keseluruhannya itu harus dibayarkan lump sum aja di akhir. Sehingga company-nya ini nggak mengamortisasi, melainkan dia membayarkan kupon aja. Jadi kayak dia menerbitkan obligasi kan berarti dia ngutang ya, dia ngutang 50 miliar. Dan dia ngebayarin utangnya itu dengan membayarkan sebesar 8%. Dia bayar bunganya aja sebesar 80% ke pemegang obligasi tadi. Nah, baru nanti di akhir dia ngebayarin 50 miliarnya ini, karena dengan dia membayarkan karena dia hanya membayarkan bunga itu, maka pokoknya kan nggak berkurang. Sehingga di akhir nanti dia tetap membayarkan 50 miliar. Nah, mungkin kita hitung aja, konstruksikan aja. Nah, di sini biar bisa bayar bondnya di maturity, atau ya biar dia punya 50 miliar lagi nanti di akhir jatuh tempo, perusahaannya ini nge-set up sinking fund dengan bunganya tuh 6% misal. Nah, kalau dia mendepositkan itu sebesar R ke sinking fund itu,
di tiap akhir 10 tahun, maka fund-nya itu kan harus terakumulasi sebesar bondnya, yaitu 50 miliar. Berarti RS angle 10 dengan bunga 0,06 ini harus senilai 50 miliar. Nanti kita dapat R-nya adalah 50 miliar per S angle 10 dengan 0,06 ini. Nah, di sini sinking money itu tepat dan benar-benar dibutuhkan karena kontrak dari utangnya itu jadi dia membayar utang itu, membayar utang berupa obligasi tadi itu hanya membayarkan interestnya selama masa waktu obligasinya berlaku. Maka kan prinsipalnya itu nggak berkurang. Seperti yang aku bilang tadi, pokoknya itu tidak berkurang karena dia hanya membayarkan interestnya. Nah, selain itu, issuer tadi atau yang menerbitkan obligasi tadi itu kan tetap butuh cara. Gimana caranya biar dia punya nilai akumulasi yang bisa untuk membayarkan 50 miliar tadi. Maka dia harus mendepositkan itu di sinking fund sehingga bisa mendapatkan income ya, dapat earning, dapat return gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Itu untuk yang nomor 7. Semoga cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 8. Jadi di sini ada seseorang yang meminjam sebesar X untuk 4 tahun dengan bunga efektif sebesar 8%. Nah, dia membayarkan loan-nya ini dengan menggunakan payment sebesar P di akhir setiap tahun. Nah, outstanding balance-nya di akhir tahun kedua itu adalah 1 miliar kurang lebih. Dan di akhir tahun ketiga itu adalah 559 juta. Nah, kita diminta untuk menentukan amount principal repaid di first payment-nya. Jadi kayak kita diminta untuk menentukan P1 gitu, prinsipal yang dibayarin di waktu ke-1. Nah, di sini misalkan I-nya itu tadi udah dikasih tahu ya, I-nya tuh 0,08, terus BK itu adalah balance di waktu ke-K gitu ya. Tadi diketahui B2-nya seperti ini, B3-nya seperti ini. Terus di sini ada rumus ini ya. Hubungan antara balance dengan pembayaran ya. Teman-teman jangan lupa hubungannya balance di waktu ke K itu adalah bunga yang dibayarkan, pembayaran dikurangi dengan prinsipal ya. Pembayaran dikurangi dengan bunga bunga yang dibayarkan. Nah, pembayarannya pembayaran di waktu ke T, pembayaran di waktu ke T itu kan sebenarnya sama aja balance. Jadi balance di waktu ke K itu kan sebenarnya sama dengan agak lupa. Balance itu sama dengan balance di waktu ke balance di sebelumnya dikurangi dengan pokok gitu ya. Pokok yang di waktu ke sekarang. Nah, pokok itu kan sama dengan pembayaran di waktu ke K dikurangi bunga yang dibayarkan di waktu ke K. Ini kita jabarkan jadi BK-1 dikurangi pembayarannya di waktu ke K ditambah interest di waktu ke K. Nah, ini kalau kita kelompokin aja, BK-1 ditambah interest di waktu ke K dikurangi pembayaran di waktu ke K. Nah, interest di waktu ke K itu kan sama dengan I dikali B-1. Berarti kan sama dengan B-1 dikali 1 plus I dikurangi dengan RK. R-nya itu adalah pembayarannya. Kan kita tahu tadi pembayarannya sebesar P. Jadi makanya dapat rumus ini. Sekarang kita pengen tahu nih annual payment-nya atau P-nya. Kita bisa gunakan relasi di K sama dengan 3 pakai rumus ini tadi.
B3 sama dengan B2 kali 1 plus I dikurangi P, yang mana P-nya itu sama dengan B2 kali 1 plus I dikurangi B3. Kita udah tahu B2, I-nya juga tahu, B3-nya tahu. Kita substitusikan aja seperti ini. Kita akan dapat P-nya itu 603 juta pembayarannya. Kemudian selanjutnya kita disuruh mencari B1 sama B0. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari B1 dan B0. Nah, dari balance di akhir tahun kedua, kan kita tadi tahu udahan B2. Kita bisa gunakan relasi tadi juga, B2 sama dengan B1 kali 1 plus I dikurangi P, di mana P-nya itu tadi kita tahu, I-nya juga tahu, B2-nya kita tahu. Makanya kita cari B1-nya sama dengan B2 plus P dibagi 1 plus I. Yang itu nanti kita akan dapat sebesar 1,5 miliar. Kemudian untuk B0, sama juga kita gunakan rumus hubungan tadi, yaitu B1 sama dengan B0 dikali 1 plus I dikurangi P. Yang mana B0 berarti adalah B1 plus P dibagi 1 plus I. Hasilnya 2 miliar. Kemudian yang kita tahu, yang kita pengen carikan tadi, prinsipal di first payment, yaitu P1. Nah, P1 teman-teman bisa gunakan rumus prinsipal di waktu ke K itu adalah balance di waktu ke K-1 dikurangi balance di waktu K. Berarti kalau P1 sama dengan B0 dikurangi B1. B0-nya kita udah tahu, B1-nya udah tahu, kita tinggal substitusikan. Kita dapat prinsipalnya adalah 443 juta. Jadi prinsipal repaid di first payment-nya itu di 443 juta. Seperti itu untuk yang nomor 8. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengingat rumus relasi atau hubungan antara P, B sama T juga antara balance, principal, interest sama R atau payment-nya untuk sinking fund ini. Untuk amortization ini. Lanjut ke nomor 9. Jadi ini ada orang yang meminjam uang sebesar 30 juta untuk jangka waktu 10 tahun dengan bunga 8% konvertible semesteran. Nah, dia mengganti sepertiga pokoknya itu menggunakan sinking fund yang bunganya 5% konvertible semesteran juga, dan 2/3-nya itu dengan sinking fund yang menghasilkan 7% konvertible semesteran. Nah, kita diminta untuk menghitung total pembayaran setiap semester. Nah, di sini tadi bunga dari utangnya itu kan 8% semi annual, berarti bunga efektifnya adalah 4%. Kemudian interest payment di bunga tersebut untuk setiap half year itu adalah ini ya. Jadi dia kan jangan lupa ya. Jadi dia kan membayarnya tuh kayak dia membayar pakai sinking fund kan, berarti R sama dengan ya bunga yang dia bayarkan ditambah sinking fund deposit gitu kan. Kurang lebih. Nah, maka kita jangan lupa untuk membayar bunganya juga. Kemudian untuk prinsipalnya kan mau dibayar dengan sinking fund. Nah, 30 juta tadi di split nih, 10 jutanya itu pakai yang 5% tadi, 20 jutanya itu pakai yang 7% tadi. Kemudian tadi karena dia itu 10 tahun semi annual, berarti kan N-nya adalah 10 kali 2 yaitu 20. Nah, sekarang kita mau menghitung pembayaran ke sinking fund yang bunga 5% nih. Karena tadi 5% nominal semi annually, berarti kan 5% dibagi 2 ya bunga efektifnya, yaitu sebesar ini. Kemudian sinking fund deposit itu kan harus apa ya? Sinking fund deposit kita itu nilai akumulasinya harus sama dengan pokok yang mau kita bayarkan, yaitu sepertiga dari 30 juta tadi. Itu adalah 10 juta. Nah, kita hitung aja. R1-nya berarti 10 juta dibagi S angle 20 ini. Nanti kita dapat, sorry ya kalau ini notasinya agak, ini harusnya 0,025 tuh bunganya. Nah, kita biasa ngitung aja S angle 20, kemudian kita selesaikan hitungannya, kita dapat sinking fund depositnya sebesar 391.000 untuk yang
bunga 5% yang buat nutupin 10 juta tadi. Sekarang untuk sinking fund kedua yang bunganya 7%, itu sama cara ngitungnya. Ini bunga efektifnya 3,5%, berarti kemudian depositnya kan harus nanti di akhir akumulasinya adalah 20 juta. Berarti depositnya itu adalah 20 juta dibagi S angle 20 dengan bunga 0,035 tadi. Nanti kita dapat dengan cara yang sama dengan tadi, itu pembayaran sinking fund untuk yang 7% ini, untuk yang sinking fund kedua itu adalah 707.000. Nah, maka total pembayaran yang dia lakukan, semi annual tadi, tiap 6 bulan tadi, yang pertama dia harus membayarkan bunga, yaitu bunga tadi adalah ya pokok dikali bunganya, yaitu kalikan bunganya 8% convertible semi annual, berarti 4% dikali pokoknya 30 juta. Ini 1,2 juta. Kemudian dia harus membayar 2 sinking fund tadi yang udah kita hitung. Jadi 1,2 juta ditambah 391.000 tadi untuk sinking fund yang pertama, dan 707.000 untuk sinking fund yang kedua. Kita memperoleh hasilnya adalah di 2.298.000 untuk semi annual payment yang dia lakukan. Itu nomor 9. Baik, sekarang yang terakhir, ini nomor 10. Jadi Pak Budi meminjam uang sebesar 10 juta dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar 1 juta per bulan dengan tingkat bunga sebesar 10% per tahun. Kita diminta menentukan pembayaran terakhir. Jadi kayak dia tuh, mungkin kita gambar timeline aja. Dia kan berarti kayak dia tuh utangnya 10 juta. Terus tiap akhir bulan, nih bulan ke-1, bulan kedua, dan seterusnya dia bayar 1 juta terus. Gitu. Dengan bunganya itu 10%. Nah, kita diminta untuk menentukan pembayaran terakhir. Nah, kita hitung dulu di sini. Annual efektifnya itu kan 10%. Kita hitung sekarang bunga efektif untuk tiap bulannya. Jangan lupa hubungan antara ini ya, 1 plus I12 per 12 pangkat 12 itu sama dengan 1 plus I gitu. Dimana I12 per 12-nya itu kan adalah sama dengan J yang merupakan bunga efektif bulanannya. Nah, ini kita cari berarti 1 plus J pangkat 12 sama dengan 1 plus I yaitu 1,1. Kita dapat bunga efektif untuk tiap bulannya adalah 0,007974. Kemudian kita di sini untuk memsimplifikasi, kita bekerja dalam juta rupiah. Maka utangnya kan 10 dalam juta ya, dan paymentnya adalah 1. Nah, berarti 1 gitu dikali S angle 10 itu adalah ini 1 plus J pangkat 10 dikurangi 1 per J itu dapatnya 10,36. Jadi kayak nilai akumulasi dari utangnya ini yang kita membayarnya itu sebesar 1 juta tiap bulan untuk 10 bulan itu adalah 10,3666. Nah, setelah 10 pembayaran sebesar 1 ini, kita perlu tahu sisa utangnya itu masih berapa gitu. Nah, karena ini adalah nilai akumulasi, berarti kita juga perlu mencari nilai akumulasi dari yang utangnya 10 juta tadi di waktu ke 10 bulan, yaitu 10 dikali 1 plus J pangkat 10. Jadi kayak ini sama-sama kita bawa ke waktu ke 10 ya. Kan ini utang awalnya 10 juta, berarti di akhir utangnya ya 10 dikali 1 plus J pangkat 10. Kemudian untuk pembayarannya kan sejuta, dan seterusnya sejuta. Kita bawa ke future value juga. Jadi S angle 10. Dan nanti tinggal kita kurangin, yaitu sebesar 0,4601 million. Itu adalah sisa utangnya di bulan ke-10. Nah, tapi kan berarti kita ngebayarnya di bulan depan ya. Jadi remaining balance ini nanti kena bunga lagi untuk 1 bulan setelahnya. Nah, berarti nanti pembayaran ke-11-nya itu adalah
balance ke-10 tadi 0,4601 dikali dengan bunga 1 bulan. Jadi kita dapat 0,4637 dalam million, yaitu approximately pembayaran terakhirnya di bulan ke-11 itu adalah 463.700 seperti itu. Jadi itu untuk nomor 10. Jadi dia membayar, ya dia punya utang 10 juta, terus dia membayar ngelunasi sebesar 1 juta tiap akhir bulan. Nah, berapa pembayaran terakhirnya, yaitu sisanya. Itu sebesar 463.000 ini. Jadi dia membayar yang 463.000 ini tuh di akhir bulan ke-11 ya. Jadi kayak di akhir bulan ke-10 kan tadi sisa utangnya tuh di sini ya. Di sini sisa utangnya 0,4601. Nah, di sini kan dia udah bayar 1 juta. Nah, pembayaran terakhirnya berarti di bulan ke-11 kita kalikan aja 0,4601 dikali 1 plus J gitu. Dapatnya adalah ini tadi 0,4637 dalam juta yang berarti 463.700 rupiah. Baik, itu untuk pembahasan UAS tahun lalu teman-teman, yaitu periode 2024-2025, dan ini juga merupakan tutor 8, tutor terakhir di semester ini. Mungkin aku juga mau minta maaf kalau ada kesalahan dari aku. Semoga semua penjelasan dariku jelas, bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.